Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Silviana Mariwan Maran dengan NIM 2020-008145. Mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang just in time pada perusahaan Unilever. Sebelumnya di sini saya akan membahas terlebih dahulu profil dari perusahaan Unilever ini. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda dan London, Inggris yang berdiri pada tanggal 2 September 1929. PT Unilever ini bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh, dan jus buah. Portofolio perusahaan ini mencakup banyak merek yang dicintai dan terkenal di dunia. Slide yang berikut di sini ada definisi dari sistem just in time. Sistem just in time merupakan suatu metodologi produksi yang mana mempunyai tujuan untuk meningkatkan seluruh performa perusahaan melalui penghapusan segala bentuk waste yang mana akan berakibat pada peningkatan kualitas dan membutuhkan peran serta dari total seluruh karyawan. Sistem just in time ini suatu pendekatan yang menggunakan berbagai macam disiplin ilmu. Itu ada ilmu statistik, industrial energy, production management, dan behavioral science. Oleh karena itu, sistem just in time ini dapat dianggap sebagai suatu cara pandang yang luas yang memiliki sifat pragmatis dan empiris. Yang berikut di sini latar belakang timbulnya just in time. Perkembangan pasar yang sering ditandai dengan meningkatnya jenis produk yang diinginkan oleh konsumen dan menurunnya waktu pakai suatu produk, sehingga kondisi ini memerlukan suatu strategi baru yang lebih fleksibel, yang mana mempunyai waktu pakai produknya singkat, serta mampu memperkecil waktu produksi dan distribusi. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan assembly menggunakan sistem just in time ini. Yang berikut di sini tujuan dari sistem just in time. Tujuan dari sistem just in time ini untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta memperbaiki kinerja pengiriman. Yang berikut di sini ada konsep dasar dari sistem just in time. Sistem produksi just in time pada awalnya dikembangkan oleh promosi oleh Toyota Motor Corporation di Jepang. Strategi ini kemudian banyak diadopsi oleh banyak perusahaan Jepang, terutama setelah terjadinya krisis minyak dunia pada tahun 1973. Tujuan utama diterapnya sistem produksi just in time ini untuk mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan produktivitas total industri secara keseluruhan dengan cara menghilangkan pemborosan yang mana disebut sebagai waste secara terus-menerus. Sasaran dari strategi produksi just in time ini adalah reduksi biaya dan meningkatkan arus perputaran modal dengan jalan menghilangkan setiap pemborosan dalam sistem industri.
Sistem just in time ini dipandang sebagai suatu yang lebih luas daripada sekedar suatu program pengendalian inventory. Sistem just in time ini merupakan suatu filosofi yang berfokus pada upaya untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada tempat dan waktu yang tepat. Yang berikut di sini ada metode sistem just in time yang diterapkan pada PT Unilever. Salah satu metode dalam sistem just in time yaitu untuk mengurangi wasta karena barang menunggu adalah dengan menggunakan metode MFO, multifunctional operator, yang mana metode ini akan dilakukan penggabungan beberapa proses untuk memadatkan efisiensi kerja. Komponen wasta yang terbesar adalah wasta yang diakibatkan oleh persediaan yang berlebihan. Fungsi utama persediaan di sini adalah sebagai pendukung antara produksi dan pasar, dalam arti apabila permintaan pasar tiba-tiba melonjak tinggi. Slide selanjutnya di sini ada tujuan penerapan sistem just in time pada perusahaan Unilever. Tujuan dari penerapan sistem just in time pada perusahaan Unilever ini yaitu yang pertama, dapat mengintegrasikan dan mengoptimumkan setiap langkah dalam proses manufacturing. Tujuan yang kedua itu dapat menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan dari para pelanggan. Yang ketiga, dapat menurunkan ongkos manufacturing secara terus-menerus. Tujuan yang keempat itu ada menghasilkan produk hanya berdasarkan permintaan pelanggan, sehingga tidak terjadi kelebihan produksi produk yang mana akan menjadi mubazir. Tujuan yang kelima di sini ada mengembangkan fleksibilitas manufacturing. Tujuan yang terakhir itu ada mempertahankan komitmen tinggi untuk bekerja sama dengan pemasok dan pelanggan. Slide selanjutnya di sini ada manfaat dari sistem just in time pada perusahaan Unilever. Yang pertama itu ada mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang. Karena dengan menerapkannya sistem just in time pada perusahaan Unilever ini, perusahaan ini hanya memproduksi barang sesuai dengan permintaan dari pelanggan atau dari para konsumen, sehingga tidak terjadinya kelebihan produksi barang, sehingga dapat mengurangi ruang penyimpanan pada gudang. Yang kedua itu dapat mengurangi waktu stok dan penundaan jadwal produksi. Yang ketiga, dapat mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Manfaat yang keempat, penggunaan mesin dan fasilitas secara baik. Manfaat yang kelima itu dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan para pemasok. Yang keenam, dengan adanya sistem just in time ini, layout pabrik dari perusahaan Unilever ini dapat ditata dengan baik. Manfaat yang terakhir itu ada pengendalian kualitas dalam proses produksi, sehingga tidak terjadinya pemborosan barang rusak dan barang cacat. Pemaparan materi just in time pada perusahaan PT Unilever. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia.